Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, bab 2, subbab pesawat sederhana. Dibuka LKS-nya halaman 19, tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana adalah alat yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Intinya, pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya yang kemudian dibuat untuk mempermudah dan sehingga pekerjaan manusia itu tidak terbeban gitu. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana itu ada 3, yaitu tuas, bidang miring, dan katrol. Nama lain dari tuas itu adalah pengungkit ya. Pengungkit itu nama lainnya adalah tuas. Nah, dibuka LKS-nya halaman 19. Kita lihat pertama adalah pengungkit. Pengungkit itu pengungkit adalah contoh dari pesawat sederhana yang memiliki fungsi untuk mengungkit, mencabut atau mengangkat benda yang berat. Kemudian berdasarkan susunan bagian-bagiannya, pengungkit dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada bagian namanya titik tumpu. Kemudian yang kedua titik kuasa dan titik beban. Titik tumpu itu adalah titik di antara titik kuasa dan beban yang memang berfungsi sebagai tumpuan sehingga gaya dan titik kuasa bisa mempengaruhi benda di titik beban. Ada namanya titik kuasa, tempat memberi gaya untuk mengangkat atau menarik suatu benda ya. Dan yang terakhir adalah titik beban, di mana tempat objek atau benda yang akan dikenai gaya. Kemudian yang paling penting adalah rumus dari pengungkit. Ada F besar kali LK. LK itu adalah lengan kuasa, sama dengan WB. W kecil, WB itu adalah berat beban. Kemudian LB itu adalah lengan beban. Jadi F kali LK, kuasa kali kuasa sama dengan beban kali beban gitu ya. Kemudian masuk ke bidang miring. Bidang miring itu adalah salah satu pesawat sederhana juga yang termasuk yang paling biasanya digunakan untuk mempermudah mengangkat suatu beban, yang biasanya berupa bidang datar atau papan yang diletakkan miring. Nah, rumusnya adalah W besar kali H kecil sama dengan F besar kali S. W itu beban, F itu gaya, S kecil itu panjang bidang miring, kemudian H itu adalah tingginya. Okay? Kemudian yang terakhir adalah katrol. Katrol adalah suatu roda dengan bagian berongga di sepanjang sisinya untuk tempat tali atau kabel. Katrol biasanya digunakan dalam suatu rangkaian yang dirancang untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkut suatu beban. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama katrol tetap, kemudian katrol bebas, kemudian katrol majemuk. Kalau tetap berarti posisinya tidak berubah. Kalau katrol bebas berarti posisinya selalu berubah atau ditempatkan di tempat tertentu. Sedangkan katrol majemuk berarti perpaduan antara keduanya, antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, di sini bisa dilihat katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Kemudian rumusnya katrol, kalau katrol tetap itu adalah W berat itu sama dengan gaya. Kalau katrol bebas, W sama dengan setengahnya gaya. Beda lagi dengan
hampir sama dengan katrol majemuk. Kalau katrol majemuk misalnya jumlah katrolnya 4, berarti B-nya sama dengan 1/4 F. Kalau katrol tetapnya kalau jumlah katrolnya 3, berarti 1/3-nya F. Kalau katrolnya 8, berarti 1/8 F gitu ya. Demikian penjelasan dari Bu Binti yang cukup singkat, dan semoga kalian bisa mengerti antara pesawat sederhana yang merupakan memiliki banyak rumus, sedikit rumus, dan nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan yang mungkin dari sini nanti ada pertanyaan atau mungkin ada kurang kejelasan, nanti bisa langsung tanya ke Bu Binti. Oke, terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat dan semoga kalian selalu semangat untuk belajar. Bu Binti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.